Oke Winners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Adun ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat yang udah stay selalu ya, yang udah komentar, yang udah likes dan sebagainya lah intinya. Jadi ada beberapa nanti komentar ya yang tetap akan mengadun dan sama-sama kita bahas ya. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu mengadun sampaikan dalam pembaruan dashboard kali ini ya. Karena apa? Karena kadang kan males ya kita tuh buat baca sebenarnya, tapi ini penting karena pertama ini dari Picor Team, yang kedua ini untuk pegangan gitu loh ya. Supaya apa? Supaya tidak sampai kita terombang-ambing oleh informasi-informasi yang aneh ya. Oke. Ya, tadi Adun sempat sih baca-baca sedikit ya, dan di sini seperti biasa kita coba untuk terjemahkan dulu ya, karena ini clue-nya sih yang Picor Team tampilkan di sini ya, inti-intinya seperti itu. Terjemahkan. Oke. Periode Linux versi dirilis ya, terus peningkatan protokol mendatang yang memungkinkan fitur-fitur seperti desentralisasi otoritas QAC. Oke. Nah, terus di sini Pi telah merilis ya versi Linux Node, sedang mempersiapkan pemuktahiran protokol. Linux Node yang sangat diminati ini akan menyediakan infrastruktur yang terdesentralisasi dan lebih mudah bagi mitra dan layanan. Peluncuran pemuktahiran protokol juga akan dimulai dengan testnet 1 minggu ini. Nah, udah mulai nih ya, berarti testnet 1, dan dilanjutkan dengan pemuktahiran testnet 2 dan mainnet dalam beberapa minggu ke depan yang berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana. Pemuktahiran spesifik jika ada akan diumumkan sebelumnya. Pemuktahiran protokol ini akan memungkinkan berbagai fungsi termasuk penyetaraan otoritas QAC dalam protokol yang akan mempertahankan Pi sebagai blockchain yang terverifikasi QAC, sekaligus menawarkan proses QAC yang lebih terdistribusi dan berbasis komunitas di tingkat protokol. Untuk pelajari lebih lanjut untuk informasi selengkapnya tentang pemuktahiran ini. Yang pertama, kita tidak bisa dengan mudah ya itu untuk menyerap bahasa-bahasa yang Picor Team sampaikan kalau hanya sebatas di dashboard ini saja. Makanya kita let's go ke ruang cinta Picor Team ya, mengadun bahasakan seperti itu, yaitu minepi.com ya, dan jangan lupa untuk love di sini kalau ada yang masuk ke sini ya. Oke, di sini sedikit sih tadi Mang Adun udah sempat baca tuh, selesai. Oke ya, jadi mungkin ada yang perlu Mang Adun tekankan ya, beberapa informasi dari Picor Team di sini ya, yaitu kita baca langsung aja ya. Rilis Node Linux, ekosistem Pi telah merilis versi Linux Node. Node adalah tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi Pi dan perluasan dukungan node di luar Mac ya dan Windows, memperkuat ketahanan dan kemampuan adaptasi jaringan. Artinya beberapa node itu sudah juga banyak digunakan. Nah, tapi di sini ditambahkan dengan node Linux yang akan memperkuat itu loh, ketahanan stabil ya. Pokoknya yang menurut informasi Mang Adun baca kemarin-kemarin juga itu soal minimnya nanti akan terjadi gangguan seperti itu ya. Nah, terus bagi mitra dan layanan termasuk bursa ya. Nah, ini bursa nih. Barangkali pioner ada yang suka jalan-jalan healing-healing di bursa ya. Rilis Linux Node langsung relevan. Banyak entitas ini sudah menjalankan node berbasis Linux khusus untuk terhubung ke Pi. Dengan rilis node Linux ya, atau Linux Node resmi ya, resmi nih ya, jadi terintegrasi sudah antara Linux dan Pi. Seperti itu, mitra dan layanan dapat beralih ke perangkat lunak node standar. Nah, berarti kemungkinan sebelum-sebelumnya banyak kendala
seperti itu. Sehingga Picor Team menyampaikan di sini mitra dan layanan dapat beralih ke perangkat lunak node standar ya, yang node-node biasa juga sekarang udah bisa ya. Hal ini membuka manfaat utama. Operator node Linux ya dapat mengelola pembaruan protokol secara mandiri atau mengaktifkan pembaruan otomatis dari jaringan Pi, sehingga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan versi mendatang. Nah, ini ya. Jadi yang namanya diupdate tuh untuk memungkinkan ya para noder itu seperti itu tidak ketinggalan update, juga tidak sampai crash seperti itu, mengalami kendala-kendala yang nantinya akan terjadi ketika ada Picor Team mengadakan update atau perkembangan di versi mendatang, kata Core Team ya. Hal ini menggantikan ketergantungan saat ini pada build khusus atau pembangunan khusus ya, menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan konsisten. Nah, jadi simpelnya ya, Picor Team tuh ingin menyederhanakan apa yang sistem sudah terkait di node-node seperti itu, sehingga tidak perlu membutuhkan banyak perangkat lagi atau server lagi di sananya ya, sehingga ya bisa lebih mudah digunakan gitu kan. Terus di sini dikatakan sama Picor Team juga lebih stabil dan konsisten ya. Bagi para pioner, Linux Node merupakan fitur yang sering diminta oleh komunitas selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita kan nggak tahu nih, makanya diinformasikan oleh Picor Team bahwasanya sudah beberapa tahun ini banyak permintaan gitu loh ya, Linux seperti itu ya, sama pioner atau node ya, seperti itu orang-orang yang menjalankan node. Nah, ini dibutuhkan meskipun tidak terkait langsung dengan reward node, dan oleh karena itu mungkin tidak langsung mempengaruhi partisipasi sehari-hari. Pembaruan ini memungkinkan aksesibilitas dan partisipasi ekosistem yang lebih besar. Nah, di sini ada istilah partisipasi ekosistem yang lebih besar ya. Terus di sini signifikansinya ya terletak pada infrastruktur mendukung Linux menjadikan jaringan lebih inklusif bagi para pengembang. Nah, kita tahu beberapa waktu lalu atau sebelum update ini juga Picor Team mengadakan update untuk duta pengembang, yaitu Hackathon 2025 ya. Nah, ini juga pengaruh pioner yang berkemampuan teknis ya, yang bisa ngerti programmer seperti itu, dan coding-coding ya, misalkan bisa membangun aplikasi di aplikasi Studio AI, dan mereka yang tertarik berkontribusi melalui jaringan sumber terbuka. Oke, jelas ya, itu yang tadi Mang Adun sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu Mang Adun tekankan supaya bisa dipahami ya. Oke, terus petunjuk instalasi dapat ditemukan di sini ya. Ini untuk lebih jelasnya lagi ya, petunjuk-petunjuknya. Nah, di sini bagi yang ingin mempelajari node ya, tuh. Ini buat pengembang sih khususnya ya. Itu. Ya, bahasanya tuh udah bahasa coding CLI terus ya nggak bakal paham kalau orang biasa mah ya. Oke, seperti itu saja. Kita bisa lihat di sini nih, banyak ya. Dan memang kalau misalkan orang yang ngerti node itu minimal sedikit-sedikitnya ngerti bahasa Inggris juga. Para programmer ya, seperti itu. Tuh ada volume path, pokoknya hal-hal yang bukan untuk orang biasa. Oke, terus di sini ya, peningkatan protokol mendatang ke versi 2.3. Nah, ini yang lagi rame juga dibicarakan oleh beberapa pioner luar ya. Karena apa? Karena ini kan di Stellar sudah di versi ke 2.3. Pi Network mau nyusul gitu loh. Bersama dengan rilis Linux Node ya, Pi Network sedang mempersiapkan peningkatan penting, kata Core Team loh ya, perpindahan dari protokol versi 19 ke versi 23. Protokol Pi diadaptasi dari protokol Stellar.
Versi ini memungkinkan protokol P-Custom yang dibangun di atas basic yang menarik peningkatan dari protokol Steral versi 2.3 yang memungkinkan lapisan fungsionalitas dan kontrol baru. Peningkatan protokol yang akan datang akan dilakukan secara bertahap melalui versi-versi berikutnya dan berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain. Nah, di sini ya, ini ada hal kembali yang perlu tekankan, informasikan kepada pioner seperti itu secara terencana. Jadi ada istilah penghentian layanan blockchain secara terencana ya. Pengumuman peningkatan tersebut sebelumnya bertujuan untuk membantu mitra layanan pihak ketiga dan komunitas mempersiapkan diri lebih awal. Oke, supaya nggak kaget lah intinya ya kalau ada terjadi apa-apa, menginformasikan Picor Team dengan seperti ini gitu loh. Ini untuk kita lebih siap-siap lagi ya dengan apa yang akan terjadi nanti seperti itu ya, khususnya para duta pengembang atau orang-orang yang biasa bermain node atau noder. Nah, di sini ya peluncuran ini dilakukan secara bertahap untuk pengujian yang cermat. Intinya walaupun Picor Team ingin ngegas ya, tapi Picor Team tidak lupa untuk dengan sangat nyaman ya gitu loh meluncurkan setiap versinya gitu, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya ngegas juga ya. Seperti itu. Peningkatan testnet 1 ya akan dimulai minggu ini dan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Di sini Picor Team tidak dapat memastikan ya jangka waktu yang tepat. Maksudnya, jadi kalau misalkan ada informasi yang aneh-aneh seperti itu, ya ini yang tadi Mang Adun sampaikan perlu ditekankan, itu tolong dibicarakan dulu ya, dikesampingkan dulu. Karena apa? Karena ini kata Picor Team ya. Itu peningkatan testnet 1 akan dimulai minggu ini dan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Ya anggaplah beberapa minggu itu ada misalkan 3 minggu ke depan dalam jangka 1 bulan lah. Kalau misalkan sekarang ini masuk di September ya, Agustus September kan, September. Nah ini sampai ke Oktober gitu loh. Nah, karena ada testnet 2 juga, oke, mungkin akan terjadi sedikit gangguan pada blockchain testnet. Pi akan meluncurkan kontainer node ya, atau muatan yang lebih besar lagi komunitas untuk testnet 1, dan pengguna tidak perlu melakukan tindakan apapun. Ini urusan Picor Team, intinya seperti itu ya, dirapihkan di sana. Terus testnet 2 dan mainnet akan diterapkan secara bertahap selama beberapa minggu berikutnya setelah pemuktahiran testnet 1 selesai, sehingga ekosistem lengkap menjadi versi 2.3. Di sini jelas ya, Picor Team itu menyampaikan beberapa minggu berikut setelahnya. Jadi ya testnet 1 saja membutuhkan beberapa minggu, anggap 1 bulan ya, gitu loh. Terus di sini juga untuk masuk ke testnet 2 dan mainnet ya, Picor Team juga membutuhkan beberapa minggu setelahnya. Kalau misalkan Mang Adun sederhanakan, misalkan taruhlah mainnya beberapa minggu itu per 4 minggu ya, maksimalnya misalkan atau 5 minggu. Anggap misalkan sekarang September itu testnet 1, terus masuk ke testnet 2 itu Oktober ya, dan kita tahu itu sambil berjalannya P-Hackathon 2025 15 Oktober itu selesai masa pendaftaran P-Hackathon ya. Itu belum apa-apa gitu loh. Itu baru testnet 2, Oktober selesai, terus November. Nah, itu baru muktahirnya ya di November akhir atau kisaran Desember, itu baru selesai sepenuhnya testnet 2. Terus masuk ke mainnet kapan, Mang? Ya jauh masih gitu loh. Mang Adun tidak akan mengatakan di sini karena Picor Team juga tidak mengatakan apa-apa soal mainnet ya. Itu loh, Picor Team juga baru sampai di testnet 2 dan mainnet, dan mainnetnya belum
tentukan, tidak disebutkan di sini bulan-bulannya, itu hanya penyederhanaan saja ya Mang Adun. Jadi masih jauh lah, anggaplah gitu 2025 akhir seperti itu ya. Oke, dan terus di sini kata Pikortim, catatan gangguan tertentu mungkin terjadi selama proses peningkatan yang akan diumumkan sebelumnya kepada mitra dan pioner. Mungkin juga akan terjadi gangguan singkat ketersediaan PAI di situs layanan di pihak ketiga seperti CEX ya, atau Centralis ya, Exchange seperti itu saat mereka memproses peningkatan ini. Nah, ini kan juga ada juga yang komentar misalkan itu ada kendala apa ya Mang ya, kenapa kok PAI yang sudah ditransfer ke Pi-Wallet lama masuknya? Ini salah satunya ya, contoh-contoh kecilnya gitu. Jadi kalau misalkan intinya ada gangguan apa nanti ketika Pikortim sedang ada yang dikerjakan di sana dan hubungannya dengan aplikasi penambangan, aplikasi Pi Browser, karena kan Exchange juga ada di Pi Browser kan, seperti itu integrasinya itu ya. Jadi harap maklum, itu loh ya yang ingin disampaikan oleh Pikortim. Oke, di sini kita bahas soal otoritas KYC terintegrasi dalam protokol ya. Blockchain yang terverifikasi KYC membuka utilitas tambahan dalam interaksi yang patuh antar pengguna. Pentlock akan terus beroperasi sebagai salah satu blockchain terverifikasi KYC terkemuka dengan puluhan juta akun terverifikasi KYC. Tetapi cara penerapan verifikasi terus berkembang. Nah, di sini ya, itu loh, dengan peningkatan protokol ada hubungannya dengan yang node-node itu ya. Penerapan ini akan dilakukan langsung oleh protokol blockchain itu sendiri ketika semuanya sudah update. Itu loh. Yang terpenting kata Pikortim, peningkatan ini memungkinkan desentralisasi otoritas KYC. Oke. Nah, di sini kan ada istilah otoritas KYC ya. Mungkin pioner ada sedikit bingung apa itu otoritas KYC atau desentralisasi otoritas KYC, yang pada intinya itu kewenangan bagi pioners yang sudah lulus KYC ya gitu. Jadi lebih leluasa lagi ketika daftar periksa mainnet, kita bahasanya ya, sudah hijau semua gitu loh. Itu juga akan memungkinkan untuk lebih gitu canggih lagi terhubung dengan blockchain khususnya ya gitu loh. Karena apa? Karena ini untuk menjaga keamanan data kita juga itu ya. Tuh, terus di sini Pikortim menyampaikan meskipun solusi KYC PAI asli terus memverifikasi pioner, protokol ini akan memungkinkan otoritas KYC dialihkan ke entitas terpercaya lainnya di masa mendatang. Artinya, ini yang Mang Adun tangkap ya, silahkan disclaimer kalau ada yang ingin klarifikasi atau mengkonfirmasi apa yang Mang Adun sampaikan di sini. Nah, ada yang Pikortim sampaikan di sini, yaitu memungkinkan otoritas KYC atau pemegang KYC atau kita ya yang udah lulus KYC dialihkan ke entitas terpercaya. Apa entitas terpercaya? Ya, bisa diartikan menurut Mang Adun itu adalah ekosistem yang berjalan, aplikasi atau platform yang di masa depan itu, masa mendatang itu sudah diverifikasi oleh Pikortim. Oke, karena ada istilah di situ entitas terpercaya. Ya berarti kalau sudah checklist aplikasi atau platformnya gitu, KYC-nya dialihkan ke sana atau ketika terhubung seperti itu. Nah, di sini ya, hal ini menawarkan proses KYC yang lebih terdistribusi dan berbasis komunitas, sekaligus menjaga kepatuhan di tingkat protokol. Oke, ya, jelas ya. Atau mungkin Pikortim akan ada apa namanya ya seperti Banska ya kan, platform yang berdiri di atas aplikasi seperti itu yang untuk lebih lagi mempercanggih sistem KYC ya tuh.
Terus ini yang terakhir itu sebagai pengingat, verifikasi identitas melalui KYC penting untuk integritas jaringan, kepatuhan dan kesiapan integritas oleh layanan yang memerlukan verifikasi identitas. Visi utama Pi untuk membangun jaringan blockchain yang terverifikasi KYC beberapa tahun sebelumnya dan realisasinya terhadap lebih dari 14 juta pengguna lah ya, kita anggap orang yang bermigrasi dan terverifikasi KYC di blockchain Pi-mainnet kini digaungkan oleh perkembangan terkini industri menuju standar terverifikasi dan berizin seperti ERC3643 yang menanamkan logika identitas dan kepatuhan langsung ke dalam token di jaringan publik. Oke. Ya, jadi ada lah di sini ya yang erat hubungannya ya. Waktu di konsensus Toronto itu Picor Team juga sempat ditanya apa yang akan terjadi, bagaimana cara membedakan manusia nyata dengan sebegitu banyak ya gitu loh pengguna Pi. Nah, ini Picor Team ingin terus memaksimalkan ya dari yang sudah terverifikasi hingga nantinya yang belum terverifikasi, dan ada langsung itu ke industri yang terverifikasi serta izin-izinnya ya gitu loh ya. Di sini disebutkan seperti ERC3643 gitu kan, yang menanamkan logika identitas terus kepatuhan langsung ke dalam token di jaringan publik. Artinya ketika misalkan pioner yang sudah lulus QC ini sudah bisa kemana-mana. Makanya QC Pi juga sering mengadun katakan itu QC internasional ya, itu loh ya. Oke, silahkan bagi yang ingin menambahkan ya, mengadun sedikit saja memberikan beberapa clue yang ada di dashboard atau badas kali ini ya. Oke, thank you buat semuanya ya. Tetap kita saling mendoakan sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki selalu juga ya, seperti itu. Dan selamat dalam setiap urusannya. Oke, mohon pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.